Kecamatan Malang, jelas kami juga agak repot Pak selaku pemerintah. Kami berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan pembersihan sampah. Sisi lain masyarakat inginnya cepat, tapi belum ada solusi kaitannya dengan mau diapakan sampahnya. Terus terang saja, Bapak Ibu yang berasal dari luar Kabupaten Pemalang, ya Pak, Pekalongan, mungkin ada yang Padang Pak? Ada yang dari Padang? Belum ada yang. Terus saya tahu tadi dari Pekalongan Kota. Kalau Pekalongan Kabupaten ada Pak? Ada, mungkin. Jadi ada juga Pekalongan Kabupaten dan Pekalongan Kota. Kami sudah melaksanakan sanitary preventive sebanyak 2 kali Pak. Jelas secara hati nurani atau sesuai dengan aturan bahwa kami juga sebenarnya tidak ingin melaksanakan sanitary preventive, tapi mau diapakan lagi. Posisi sampah yang ada di Pasar Comal sudah sangat menumpuk. Jadi kami sudah 2 kali melaksanakan sanitary preventive. Dengan adanya alat seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Karena yang saya simpulkan bahwa alat ini bisa menyelesaikan sampah secara cepat, tapi tujuan utamanya nantinya ada semacam pola pilah, pilih, dan olah Pak. Jadi mungkin kedepannya untuk masyarakat yang terutama yang ada di Kecamatan Comal, jelas bahwa saya terima kasih Pak. Ada semacam waktu sosial, jadi ada kesempatan 1 bulan pelaksanaan ini yang sosial, tetap pada akhirnya nanti profesional Pak. 1 bulan ini bisa kami manfaatkan untuk desa yang selama ini membuang sampah di Pasar Comal, masih bisa di Pasar Comal. Berarti kalau misalnya sekarang launching 31 Januari, 1 bulan Februari, di Maret nanti harus bisa BUMDes, LPM, dan pemerintah desa ini dengan pola yang profesional. Sempat tadi kami kumpulkan Bapak Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Wali Kota Pekalongan, dan Bapak Bupati Batang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas LH Kota Pekalongan, dan mungkin yang lainnya ada perwakilan Forkopimcam Comal yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu seluruh Kepala Desa, Kelurahan, Sekecamatan Comal, dari dinas terkait yaitu Bapak Kepala Dinas Koperindakom, serta Bapak Ibu semuanya, Mas Media yang berada pada saat ini di kegiatan RPHBS. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya berdiri di sini Bapak mewakili beliau, Bapak Bupati Mansur Hidayat, STM Link. Beliau tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakili saya untuk bisa hadir di sini. Tidak mengurangi rasa hormat Pak Rizal yang kami hormati dan kami banggakan, dan Bapak Ibu semuanya hadirin yang tidak kami sebut satu persatu nih Pak. Pada kesempatan kali ini di tanggal 31 Januari 2025 bersama-sama kita berada di sini, satu acara yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, acara yang betul-betul kegiatan ini akan menghasilkan suatu metode alat yang baru yang dalam kegiatan ini adalah dalam pengelolaan sampah. Bapak Ibu semuanya sudah pirsa, saya khususnya kami sampaikan Pak bahwa kami memang di dalam kegiatan ini masih di tahun 2024 per Juli, dan kegiatan kami selalu RPHBS karena mungkin ini ciptaannya beliau ya, rencana, karena mungkin terkait dengan kalimat sampah begitu sudah agak apa ya sudah terlalu familiar begitu ya Pak Rizal, sehingga kita sebut dengan RPHBS. Tapi kalau kegiatan rumah perilaku hidup bersih dan sehat mungkin menjadi salah satu alternatif hingga mereka masyarakat secara keseluruhan berpikir bahwa kegiatan sampah itu tidak identik dengan hal-hal yang kotor. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan RPHBS ini bisa saja karena kita melihat bahwa
TPS 3R, Nyun Sewu Pak Rizal, kami aturkan bahwa kita memang punya TPS 3R kurang lebih 12 ya, yang memang harus secara keseluruhan harus kita maksimalkan di Kabupaten Pemalang. Kemudian kita juga baru punya 2 TPS T, 1 TPS di Surajaya dan 1 TPS di Randu Dongkal. Sedangkan kegiatan yang lainnya memang kami memang sudah ada desa-desa yang desa mandiri sampah. Mungkin hari ini Pak Kades Bojong Nangka hadir di sini, mungkin dengan Bapak Kades yang lain yang memang beliau sudah mengalokasikan kegiatannya dan fokuskan kegiatannya terkait dengan kegiatan persampahan agar sampah selesai di hulu. Jadi target kami Pak Rizal bahwa sampah harus selesai di desa, sampah harus selesai di hulu atau di rumah. Dan kegiatan pada sore hari ini dengan launching rumah perilaku hidup bersih dan sehat yang seperti halnya mungkin disampaikan ada TPS 3R, kemudian ada TPS dan lain sebagainya, mungkin hampir memang kalimat nomenklatur TPS 3R adalah ada di Undang-Undang 18 2008, kemudian ada di peraturan di Perda nomor 13 tahun 2012. Tetapi next ketika kita sampaikan yang terhormat Pak Rizal ingin Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat hidayah pada kita semua sehingga kita bisa kesehatan. Pun di ruangan apa ini namanya? Basecamp apa ini? Coman. Perlu saya sampaikan Pak Wasir, ini adalah tempat kelahiran saya, Coman. Saya bangga ini bisa tempat launching. Bapak Ibu sekalian, memang persoalan sampah sekitar 2 tahun ini menjadi problema di Pemalang dan akhirnya menjadi problema nasional juga. Semuanya setelah keluar peraturan pemerintah tidak membolehkan TPA menjadi persoalan di semuanya. Mungkin yang Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan yang tadinya tidak berpikir akan ada tumpukan sampah. Nah, tahun 2026 adalah batas akhir itu ya. 2026 batas akhir oleh TPA, masih ada dispensasi waktu sampai 2025 ini, sehingga tadi menyampaikan di Pemalang darurat sampah ini bisa dilakukan dengan sanitary landfill. Jadi masih diperbolehkan, tidak melanggar kunci. Nah, perlu kami sampaikan di Comal ini sama saja dengan di Pemalang, ada pasar yang besar sehingga besar sekali sampah yang ada di situ. Tadi disampaikan Pak Camat juga bahwa di desa-desa sekitar juga menaruhnya di pasar Comal. Nah, sehingga ini satu inovasi luar biasa dengan rumah perilaku hidup bersih dan sehat ini. Mungkin ini terinspirasi bahwa satu rumah ini ada penghuninya dan makan adalah perilakunya dulu. Merubah mindset perilaku perorangan untuk hidup bersih sehat, dari tidak buang sampah sembarangan yang nantinya akan memilah-milah sampah dan kemudian akan memudahkan mengolah sampah. Kira-kira mungkin seperti itu Bu Wiji ini. Selamat ulang tahun dulu dong. Pak Nurholis, Wakil Bupati terpilih, selamat ya. Pak Suwarso, Ketua DPD Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah saat ini kita berkumpul di sini, tapi mohon maaf ya, saya tuh undang lewat media saja, jadi tidak satu persatu, dan mohon maaf juga tempatnya seperti ini, jelek tempatnya ya. Karena saya juga nggak punya tanah ya, di Dapil 10. Jadi waktu kita diskusi sama panitia, ini kita santai aja ya ngobrol. Jadi waktu diskusi sama panitia, ini tempat seperti apa, kita mau cara seperti apa mengundangnya. Saya bilang sama panitia, ini yang mau datang mau lihat mesin sampah, bukan mau lihat pengantin. Kalau mau lihat pengantin boleh rapi-rapi gitu, ada makanan rapi gitu. Tapi yang kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di sini. Jadi pada awalnya
itu kita berpikir seperti ini karena ada masalah demo-demo, terus terang karena ada demo-demo di Pemalang, makanya kita coba cari solusi. Jadi yang penting adalah solusi. Mesin, saya pikir banyak. Yang membuat mesin itu banyak sekali. Itu di Google itu banyak sekali. Kita mau cek harganya segini. Tapi yang saya mau cari, saya bilang sama Pak Sofyan, saya mau cari mesin yang murah. Satu, yang murah. Yang kedua, tidak ada asap. Yang ketiga, tidak bau. Itu yang penting. Tiga ini, karena masyarakat pentingnya ini. Kalau prosesnya TPA, bisa lihat di Google TPA Pesalakan atau apa mulai ditutup, ada demonstrasi. Karena apa? TPA itu image-nya jadi desanya desa sampah. Misalnya, kasihan warga itu. Saya tanya misalnya ada anak-anak atau warga, kamu tinggal di mana? Di desa Pesalakan. Oh, sampah. Betul nggak? Itu kita harus, image-nya harus dirubah. Jadi TPA ini sebenarnya sudah tidak zamannya lagi. Makanya kita berembuk, tolong carikan saya mesin yang harganya murah, tidak bau dan tidak berasap. Nah, akhirnya ada solusi. Nanti dites. Ini solusi tidak berasap. Jadi seperti putih ya. Seperti embun putih. Uap ya, uap jadinya. Tidak bukan asap. Waktu itu kita adakan di sini karena seharusnya tempat pengolahan sampah itu bukan di pinggir jalan. Terus Ibu, Bapak, jangan sekali-sekali mencontoh ini. Ya, ini cuma percontohan saja untuk launching sementara. Tapi nanti Bapak Ibu kalau di desa masing-masing itu agak di dalam, ya, jangan di pinggir jalan seperti ini. Karena ini bukan tempatnya pengolahan sampah. Nah, akhirnya ketemu dengan harga yang murah. Saya beli. Ini dua-duanya pakai uang pribadi, bukan APBN, Pak Nulis. Pakai pribadi. Ini pakai pribadi, ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu cocok dengan semuanya saya lemparkan ke Bapak Ibu. Lihat nanti apakah ini cocok untuk di desa masing-masing atau tidak. Silakan tentukan. Jadi saya tidak bisa memaksa. Tapi kalau misalnya cocok, saya kasih subsidinya 25 juta saja untuk 50 mesin pertama. 25 juta. Kalau 100% habis uang saya. Ya, ini harganya di bawah 100 juta. Tidak besar. Tapi saya mungkin kasih subsidi hanya 25 juta untuk 50 mesin pertama. Kalau ada yang minta sampai 100 mesin, ntar kali ya di September gitu ya, atau di apa? Lumayan juga masalahnya, angkanya. Tapi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu nanti coba lihat kalau misalnya cocok untuk administrasi atau pengolahan atau apa, saya percayakan sama Pak Sofyan Nahdi. Nanti silakan berhubungan untuk teknisnya seperti apa. Tapi yang pasti saya cuma berharap bisa memberikan subsidi Pak Nurolis 25 juta saja dulu. 25 juta untuk 50 mesin pertama yang dibeli. Datangnya mesin itu memang tidak langsung besok langsung jadi, tidak. Ini saja kalau tidak sampainya terhadap pelaku semudah-mudahnya. Apa salahnya kalau ini di dapur? Taruh, begitu ada sisa makanan, nasi basi, tulang-tulang, asap, pokoknya yang berbahan baku organik aja, itu sebuah bisa masuk. Cuman satu syaratnya, jangan lupa yang namanya
bioaktivatornya ini. Nah, bioaktivatornya ini membantu mempercepat memproses urai dan menghilangkan bau. Artinya bukan sulap, bukan sihir. Nah, kalau yang namanya manusia kan tetap aja kalau nggak mandi, gitu. Tapi inti dasarnya bio ini tujuannya untuk membuat dekomposisi daripada sampah sendiri. Nah, kenapa ada mesin yang diusulkan sama Pak Rizal ini? Karena permasalahan yang sangat krusial sampai menggema se-Indonesia, Pemalang rawan darurat sampah. Saya dikirimin pun juga gitu. Nah, kebetulan juga sudah saya bahas juga di salah satu perguruan tinggi. Kira-kira solusi apa? Ternyata idenya sama. Jadi visi dan misinya Pak Rizal ini tepat sekali dan posisinya udah, kalau orang Jawa bilang pajet. Nah, dan tidak kalah penting lagi karena kita berbicara lingkungan itu bukan cuma apa, termasuk apa yang tidak dibiarkan. Contohnya misalnya kemarin bersama dimintakan untuk direview. Apa sih baik? Apa ini boleh aja. Tapi dalam lingkungan saya jamin iya. Karena apa? Saya katakan bahwa tingkat cemara air bawah tanah akan terganggu hingga radius 3 km dari sampah yang ditarik. Jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya ada sumur sekitar sampah yang sudah disanitasi, ya usahakan kalau bisa lebih dari 100 derajat. Karena memang sih kalau kita bicara bakteri, walaupun derajat tidak derajat, tapi sudah sangat terutama yang berbahaya semua adalah oleh sebab itu nanti pada saat kita datang sana sampaikan nanti melihat bahwa apa yang kira menjadi solusi itu ternyata ya Pak saya kalau ini Bapak selalu mengatakan bangsit sebenarnya selalu bangsit selalu saya sampai malah contoh ya. Jadi itu yang saya sampaikan dalam sini nanti ada nggak tahu di bawah apa yang bisa. Nanti ini akan di bawah tapi cuma ada 6. Ada 6, ini ada berapa? Kita nanti bapak mana yang prioritas. Bapak yang membagikan karena memang spesialis. Kalau yang di tempat lain ini adalah ini. Nah, yang satu lagi ini ada satu namanya yang Cili. Ini punyanya siapa? Bang Haji Roma Irama. Dia punya perguruan Islam lama di Kerawang. Dia sudah membuat seperti apa yang sudah kita lakukan ini. Terus dia sudah menghasilkan pupuk. Dia sudah duit bahasanya. Artinya memang kelihatan sepele tapi ini jadi duit. Saya pikir tidak panjang lebar karena waktu yang sudah cukup mepet. Mari Pak dan dibantu dengan Pak Rizal. Kita dibantu sama yang ini ada yayasan sama nah mungkin harapannya itu sampah itu habis setelah sisanya itu bisa dirumuskan. Apabila dirumuskan ini mungkin Bapak Ibu bisa rasakan ini tak kelihatan baunya luar biasa.
solusi residu sampah. Artinya pada waktu kita bicara residu sampah, inilah yang dimaksud dengan mesin untuk residu sampahnya. Jadi kalau kita pilih olah, nanti itu ada yang dinilai ekonominya dari organiknya sampah, lalu ada sampah yang sifatnya jadi anorganiknya, dia itu jadi untuk ada yang dia press untuk kardus dan lain-lain, ekonomi Bu ya Pak ya. Nah, nilai ekonomi tadi sebenarnya ada juga satu alat juga yang kita sebenarnya kita punya, bukan kita bawa. Di situ ada untuk plastik resek, di mana dia itu kita pirolisis menjadikan di BBM, pertalite atau solar. Tapi itu tidak bisa diperjualbelikan secara bebas walaupun hasilnya karena hubungan dengan perizinan. Tapi case dari ini maksud saya sampah itu tidak bicara negatif, semua itu ada nilai ekonomi. Tapi yang sudah tidak punya nilai ekonominya adalah ini sebetulnya yang nanti sampah-sampah itu kita bakar dengan mesin ini. Jadi sampah kita masukkan di sini dari dengan awalnya yang akan bisa masuk sampah sini yang non B3. Jadi kita bicara B3-nya yang macam-macamnya kayak macam botolnya, lalu kaca, lalu kaleng, bekas macam-macam yang tidak bisa kita masukkan. Artinya jadi pada waktu kita pembakaran ini di awalnya kita dengan pemantiknya dengan menggunakan memang di awalnya dengan oli bekas. Tapi itu hanya pemantik ya Pak Bu, hanya sebagai pemantik. Pada waktu nanti sudah pembakaran sudah muncul, saya menggunakannya blower karena api itu membutuhkan oksigen. Artinya kita stabilkan dengan blower saja, kita tiup. Di dalam sini apinya sudah stabil. Pada waktu bicara stabil ini apinya lalu nanti akan menghasilkan asap. Nah, kendaliannya bagaimana nih asap itu tidak mencemari polusi udara. Kita asapnya kita tarik blower asap isap. Jadi kita isap asapnya, kita akan dilakukan di dalam sini Ibu Pak. Di sini ada untuk penghisap asapnya. Jadi tidak muncul di asapnya dengan menggunakan air. Saya cuci dengan air. Cuci airnya mau seperti ini. Dan kalau kita lihat di atas itu sebetulnya nanti munculnya uap, bukan lagi asap. Oke. Nah, posisi nanti di sini nanti akan menghasilkan beberapa contoh. Nanti pada waktu sudah jadi bubuk di sini itu juga jadikan pupuk nanti di belakang ya. Jadikan pupuk untuk pertanian, untuk tanaman juga. Lalu kalau untuk yang di sini nanti munculnya ada asap cair yang munculnya sekarang jadi airnya seperti ini. Nah, jangan salah paham, bukan ini air limbah, tapi ini air yang punya nilai ekonomi juga sebetulnya. Dan saya berkoordinasi dengan pihak lain, kita tuh bicara ini, bicara teorinya, bicara prakteknya, karena praktek dulu teori muncul, teorinya ada, gitu. Nah, ini yang saya bilang. Kadang-kadang kita bicara sampah itu katanya negatif. Sebenarnya kalau sampah kita kelola baik, sebetulnya sampah itu nilainya jadi positif. Semua jadi positif alhamdulillah. Makanya kalau kita bicara ini ada sensitif Pak. Ini limbah ya, ini limbah ya. Gimana tanggapannya Pak? Pokoknya prinsipnya gini, yang saya pikirkan adalah untuk pemecah sampah Malang itu agak kencang dikit Pak. Mesin yang murah, lalu tidak berbau dan tidak berasap. Ini kita sudah buktikan tadi. Ini tinggal dari masing-masing desa, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan, saya berharap banget. Kapasitasnya Pak? Kapasitas sampah? Kapasitasnya tadi dari rekan-rekan tim itu bilang 2,5 sampai 3 itu sekali shift. Sekali shift itu 10 jam. Itu kalau 2 shift 5 sampai 6 ton. Pak, sisi positif yang Hah? Nanti diperbanyak ke beberapa desa. Ini jadi tergantung desa. Jadi kita undang kan lurah-lurah. Mudah-mudahan masing-masing lurah ini berminat. Ya saya kasih subsidi sedikit aja. Ya, sedikit ya 25%. Insya Allah bisa bermanfaat. Pak, kontribusinya untuk masyarakat Malang Pak? Hah?
kontribusinya untuk masyarakat Malang? Jadi begini, kan kita bilang bahwa untuk pengolahan sampah itu harus per desa. Ya, jadi kita cari solusi gimana caranya supaya masalah sampah itu selesai di desa. Nah, kata Ibu Wiji tadi itu kan kita cari supaya semuanya bisa dimanfaatkan di desa. Nanti kaulah muda desa proses jadi operator, mau jadi produk lainnya itu kita manfaatkan. Jadi Pak pernah di trial dulu Pak. Trial. ini kan launching, itu baru. Baru ya? Jadi baru. Inovasi, Pak. Inovasi baru. Mudah-mudahan teknologi yang bagus ini bisa dipakai. Ada nggak sosialisasi ke depan Pak, nanti ketika ini sudah dilaunchingkan, ada nggak undangan-undangan semacam desa yang nantinya untuk diberikan edukasi atau solusinya bagaimana Pak? Ada nggak? Sosialisasi maksudnya? Iya, pasti. Karena kan tidak kita lepas gitu aja. Kita bukan mau jual mesin. Saya beli, saya cari orangnya, saya proses, itu kan bagus ternyata. Nah nanti kalau misalnya dari desa itu mau manfaatkan, kita nggak lepas, jangan dilepas. Nanti mesinnya ini nggak awet, 2 bulan rusak, operatornya masalah. Jadi kita pilih juga operator di sana, masyarakat sana supaya kita didik. Jadi operasionalnya bagus. Pak, untuk desa kan mungkin juga ada yang di pasar apa alatnya? Ini bisa juga buat pasar. Nanti ini satu mesin untuk desa Purworejo, satu kita sertifikatkan dulu di pasar Tomat. Nanti untuk berikutnya pasar-pasar yang lain kita titipkan. Pak, kalau sistem penerapannya Pak, sistem penerapannya dengan mesin ini Pak, hadirnya mesin ini, apakah seluruh desa harus mengambil terus untuk menyelesaikan sampah di tingkat desa atau bagaimana Pak? Ya. Sistem penerapan. Kalau apakah harus seluruh desa? Ya kita berharap begitu. Semua Pemda juga mau seperti itu ya Pak ya. Kita berharap begitu. Tapi semua kan punya masing-masing pemimpin. Pemda itu ada pemimpinnya, lurahnya itu pemimpin. Tergantung dari pemimpin itu. Kalau misalnya bisa mengikuti, ya alhamdulillah. Itu aja. Jadi kita pikirnya ke situ. Tidak di level kecamatan, tidak di level kabupaten, tapi di masing-masing lurah itu untuk memanfaatkan inovasi baru ini. Jadi kan mereka punya Sambutan disinggung masalah takdir lewat jalur Pantura. Apakah sudah didiskusikan dengan para sopir? Oh, supir. Iya. Gini, Atau perusahaannya Pak? Gini, mereka itu hanya bicara dengan angka 100.000 rupiah maksimal untuk biaya tol dari Gandulan ke Malang sampai Batang Kandeman. Itu yang golongan 5 itu cuma 100.000. Gara-gara 100.000 triliunan lewat sini rusak. 1 miliaran lah. Kalau miliar triliunan. Terus asapnya, kecelakaannya. Oke lah, kalau misalnya itu memang 100.000 atau 75.000 mahal, kita pikirkan untuk ngasih nanti diskon. Itu kita sudah bicara sama jasa marga, Bina Marga untuk memberikan diskon. Jadi untuk rekayasanya itu nanti Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tapi untuk tolnya kasih diskon nanti Bina Marga. Jadi ada kolaborasi. Gitu ya. Tol enak kok tol. Daripada di sini kok lama lagi.